setelah itu beberapa pekan minta lagi. Akhirnya terus menerus minta disembelih untuk jin. Nah, ini gambaran bagaimana penyembelihan untuk selain Allah. Maka ini perkara kesyirikan. Karena penyembelihan itu adalah ihtiram lil madbuh. Seseorang menyembelih, dia memuliakan yang disembelih. Seperti kita menyembelih di hari Id untuk Allah, membeli dengan biaya yang tinggi, kemudian kita siapkan dan dipenuhi syaratnya. Orang yang menyembelih di hadis Ummi Salamah apa? Tidak mengambil dari kuku-kukunya dan rambut-rambutnya. Kemudian syaratnya binatang ternaknya harus memenuhi syarat. Kemudian dari syaratnya agar tidak disembelih sebelum sholat Id. Maka persyaratan banyak. Karena apa? Karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka sembelihan kita pada saat itu untuk Allah diterima oleh Allah. Adapun sembelihan kepada syaitan seperti tadi, langsung disembelihkan ayam, maka kesurupannya hilang, maka ini adalah kesyirikan. Jika dia mati dalam keadaan tersebut, mati dalam keadaan kesyirikan, Allah tidak pernah mengampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah ridho kepadanya, kekal di api neraka, iya dan billah. Dan begitu pun yang menyembelih kepada Nyi Roro Kidul, dan ini wakil terjadi. Maka mereka orang-orang di pantai selatan, baik di Parangtritis, Jogja ataupun di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu, maka mereka menyembelih dari kerbau-kerbau besar, kemudian dilarung ke laut pantai selatan. Apa tujuannya untuk Nyi Roro Kidul? Menyembelih untuk syaitan, iblis. Maka ini pun kesyirikan. Maka di dalam ayat ini fasholli li rabbika wanhar, dan juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, menjadi pendalilan tentang spesifiknya ibadah, mukhassas ibadah salat, wa kadzalika ibadah sembelihan harus diberikan kepada Allah. Maka di sana ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan misal yang lain dari peribadatan yang khusus dan spesifik, selain tadi menyembelih juga bertawakal. Maka di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka wahai manusia, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian memang orang yang beriman. Maka tawakal dari segi ibadah. Ibadah apa tawakal? Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan. Jawabnya asalnya ibadah hati. Maka tawakul di dalam hati. Kita serahkan perkara kepada Allah. Itu makna dari tawakul. Maka menyerahkan segala perkara kepada Allah setelah melaksanakan sebab, itu adalah ibadah. Dan di sini harus kepada Allah. Dan begitu pun misal yang lain, rasa takut. Di mana Allah berfirman, fala takhshawun nas wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada seluruh manusia dan takutlah hanya kepadaku. Ini pun spesifik dari ibadah, takut diberikan hanya kepada Allah. Jadi kalau tadi ayat yang disebutkan di matan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a bersifat umum, maka di sini yufidu al-khusus. Fala takhshawun nas wakhshawni. Dan juga al-khauf, rasa takut, juga ibadah. Maka fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian hanya kepadaku, kepada Allah. Dan Allah berfirman, wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadakulah kalian bertakwa atau takut. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah engkau merasa takut. Dan begitu pun bersyukur dari ibadah.
hanya diberikan kepada Allah. Contohnya Allah berfirman, "Washkuruli wa la takfurun." Hanyalah bersyukur kepadaku dan janganlah kalian melaksanakan kekufuran dari nikmat Allah. Maka ini contoh dari Al-Quran bahwa di dalam ayat yang disebutkan oleh penulis wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a yufidu bihi al-umum wa hunaka yufidu bihi al-khusus minal adillah kullul ibadah la budda lillahi jalla wa ala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya setelah surat An-Nisa, maka Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a" di dalam surat Al-An'am. Maka ini pun wajah pendalilannya perintah untuk melaksanakan peribadatan tauhid, namun sighahnya diajak orang-orang yang selain dari kaum muslimin. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian. Aku bacakan apa-apa yang Allah haramkan atas kalian dari Rabb kalian, bahwa kalian tidak boleh melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Maka di dalam ayat ini khitabnya kepada orang-orang Yahud dan Nasara yang mana mereka melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Dan kesyirikan mereka meskipun sama-sama jenis kesyirikan, namun kesyirikan mereka adalah menjadikan Allah itu mempunyai anak dan mereka membagi ibadah dengan yang dianggap anak Allah tadi. Orang Yahud mengatakan Uzair dan orang Nasara mengatakan Isa dengan istilah Jesus Christ. Maka keduanya dianggap anak Allah dan diibadahi. Ini yang jadi masalah. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran ini, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Maka sini kita bacakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan diharamkan atas kalian. Agar apa? Agar jangan kalian melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan. Maka ayat yang terakhir ini khitabnya untuk kaum muslimin dan juga untuk orang Yahud dan Nasara yang mana mereka juga melaksanakan kesyirikan seperti kelompok kufar Quraisy, namun kesyirikan mereka menjadikan nabi yang harusnya seorang rasul tapi diangkat terlalu tinggi sampai menjadi haram, diangkat menjadi anak Allah. Dan Allah nafikan di dalam surat Al-Ikhlas, "Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Ala qiraah hafaz an Asim, kufuwan ahad. Maka Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan Allah berbeda dengan makhluknya. Nothing compares to Allah. Tidak ada tandingan untuk Allah Jalla wa Ala. Kemudian setelah selesai dari 5 ayat, maka al-muallif memberikan athar dari Ibnu Mas'ud tentang ayat yang terakhir tadi. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimatu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qaulihi wa anna hadza sirati mustaqiman." Yang maknanya, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kalian yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad yang dicap oleh Nabi Muhammad sebagai wasiat terakhirnya,
agar melihat kepada ayat Al-Quran tadi. Maka hadis ini mahaluk. Atsar ini bagaimana keadaannya? Atsar ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Imam Ibnu Abi Hatim dan juga Al-Baihaqi di Syu'abil Iman, yang mana sanadnya bertumpu kepada Daud Al-Audi an Sya'bi an Alqamah an Abdullah ibni Mas'ud. Maka di sini Asy-Sya'bi ma'ruf siapa? Amir ibnu Syarahil Imam, dan Alqamah ma'ruf min athbatin nas dari Abdullah ibnu Mas'ud. Namun sayang Daud Al-Audi, maka madarul hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi, madarul hadis kepada Daud Al-Audi an Sya'bi an Alqamah an Abdullah ibni Mas'ud. Wa Daud hada Al-Audi huwa Daud ibnu Yazid Al-Audi wa huwa Al-Audi Al-Kufi, laisa Al-Audi sahibu Tanur min al-Yaman min walakin Al-Audi Al-Kufi dari Kufah. Famahalu hada ar-rawi, hada rawi telah didhaifkan oleh para ulama. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, laisa bil qawi yatakallamuna fihi, dia tidak kuat. Dan berkata Al-Hakim, laisa bil qawi indahum. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani Sahibus Sunan, dhaif. Wa qala Imam Ahmad dhaiful hadis, didhaifkan juga oleh Imam Ahmad, dan dikatakan oleh An-Nasa'i laisa bi thiqah. Wa qala Darqutni matrukun dhaif. Wa qala Syu'bah bin Al-Hajjaj kana yarwi anhu ta'ajjuban minhu, bahwa dulu Imam Syu'bah meriwayatkan dari dia untuk sekedar aneh, betapa hadisnya itu berbeda dengan yang lain. Dan berkata Imam Ibnu Mahdi kana la yuhaddits anhu, dulu Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi tidak meriwayatkan darinya. Dan berkata Ali bin Madini, ana la arwi anhu, aku tidak mau meriwayatkan dari dia. Dan berkata Imam Al-Bukhari muqaribul hadis. Dan dulu Yahya ibn Sa'id Al-Qattan la yuhaddits anhu. Wa qala Yahya ibn Ma'in laisa bil qawi dhaif, laisa hadithuhu bi syai'. Maka inilah dari kumpulan ucapan para ulama ala hadha rawi Daud ibnu Yazid Al-Audi Al-Kufi alladhi huwa madarul hadis li hadha sanad. Idan hadha sanad an Ibnu Mas'ud man sarrahu an yandura atau an yaqra'a sahifata Muhammadin allati 'alaiha khatimuhu falyaqra' qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum hadha haditsun dhaif. Maka asar ini asar yang dhaif. Kemudian kita masuk pada dzalik istadalla al-mu'allif rahimahullah bil hadis fi mas'alati at-tauhid bi hadis Mu'adz ibn Jabal. Amma hadha hadis masyhur muttafaqun alaih. Adapun hadis yang disebutkan di dalam matan, maka dia itu adalah hadis yang muttafaqun alaih. Yang mana disebutkan qala kuntu radifun nabi ala himarin. Dulu aku dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Maka wahai Mu'adz, taulah kamu apa hak Allah atas hamba
dan apa hak hamba atas Allah. Maka maknanya setiap